Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOr selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Ardian Cahyadi MPD selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Latihan Slalom Dribble dan Dribble Sirkuit terhadap kecepatan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah yang diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya penguasaan bola saat menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat. Yang kedua, belum optimalnya menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar pada siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat. Yang ketiga, belum maksimalnya kecepatan pada saat menggiring bola sehingga mudah bagi pemain lawan merebut bola yang sedang dikuasai oleh pemain MAN 1 Lampung Barat. Yang keempat, peserta ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat kurang antusias dan kurang tertarik dengan metode latihan yang diberikan oleh pelatih sehingga proses latihan tidak maksimal. Yang kelima, masih banyak pemain sepak bola MAN 1 Lampung Barat yang tidak menuruti instruksi dari pelatih, membuat pemain tidak disiplin dalam proses latihan. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar pengaruh latihan slalom dribble terhadap kecepatan dribbling siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat? Yang kedua, seberapa besar pengaruh latihan dribble sirkuit terhadap kecepatan dribbling pada siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat? Yang ketiga, bagaimana pengaruh latihan slalom dribble dan latihan dribble sirkuit terhadap kecepatan dribbling pada siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat? Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, deskripsi data hasil penelitian. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, uji hipotesis. Yang pertama, hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di MAN 1 Lampung Barat yang berjumlah 20 orang yang disebut dengan penelitian populasi dengan teknik pengambilan sampel adalah populasi sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengukur hasil dribbling. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari latihan slalom dribble dan dribble sirkuit terhadap hasil dribble pada siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Barat. Yang pertama, deskriptif data hasil tes awal dribbling. Adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, hasil pengukuran dribbling dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata tes awal slalom dribble adalah 50, standar deviasi 10,01, dan hasil pengukuran dribbling sirkuit dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata tes awal dribbling sirkuit adalah 51, standar deviasi 10,07. Yang kedua, deskripsi data hasil tes akhir dribbling. Adapun rangkuman deskripsi data hasil keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran dribbling dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata tes akhir slalom dribble adalah 49,47, standar deviasi 10, dan hasil pengukuran dribbling sirkuit dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata tes akhir dribbling sirkuit adalah
49,5, standar deviasi 10,07. Analisis data. Sebelum mencari efektivitas atau pengaruh X1, latihan slalom dribble, dan X2, dribble sirkuit di masa 1 Lampung Barat, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini perlu diuji dan dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh di lapangan melalui tes dan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya, data yang akan diolah secara statistik. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistik uji T atau T hitung. Uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebagai persyaratan untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data terdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, artinya data terdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak terdistribusi normal. Menurut Sudjana 2002, dalam bukunya halaman 466. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, uji normalitas tes awal dribble. Variabelnya yang X1 N10, L hitung 0,162, L tabel 0,319. Kesimpulannya normal. X2 10, L hitung 0,169, L tabelnya 0,3119, kesimpulannya normal. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas tes awal dribbling, latihan slalom dribble, mendapatkan nilai L hitung 0,162 kurang dari L tabel 0,319 dan latihan dribble sirkuit mendapatkan nilai L hitung 0,169 kurang dari L tabel 0,319. Artinya data tersebut terdistribusi normal. Artinya data tersebut terdistribusi normal. Uji normalitas tes akhir dribble. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas tes akhir dribble latihan slalom dribble mendapatkan nilai L hitung 0,172 kurang dari L tabel 0,319 dan latihan dribble sirkuit mendapat nilai L hitung 0,131 kurang dari L tabel 0,319. Artinya data tersebut terdistribusi normal. Uji homogenitas. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas tes akhir dribble latihan slalom dribble mendapatkan nilai L hitung 1,0000 lebih dari F tabel 3,217 dan latihan dribble sirkuit mendapat nilai L hitung 1,00 kurang dari F tabel 3,217. Artinya apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka data dinyatakan sama atau dinyatakan homogen. Yang ketiga, uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis yang pertama adalah ada pengaruh yang signifikan latihan slalom dribble terhadap kecepatan menggiring bola atau dribble pada siswa ekstrakurikuler masa 1 Lampung Barat. Untuk memperjelas pengetahuan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilakukan uji pengaruh. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil tes dribble kelompok slalom dribble. Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh pengaruh latihan menggunakan slalom dribble dengan nilai T hitung
3,53 lebih dari 1,81 dari T-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa latihan menggunakan slalom dribble memiliki pengaruh yang signifikan, maka hipotesis diterima. Untuk distribusi frekuensi slalom dribble, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 orang memperoleh skor sangat kurang, dan 2 orang memperoleh skor kurang, kemudian 2 orang memperoleh skor sedang, dan 3 orang mendapat skor baik. Dan diperjelas dengan diagram di sampingnya. Yang kedua, uji hipotesis 2. Uji hipotesis yang kedua adalah ada pengaruh yang signifikan latihan dribble sirkuit terhadap menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Barat. Untuk memperjelas pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka dilakukan uji pengaruh. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Hasil tes dribbling kelompok latihan dribble sirkuit. Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh pengaruh latihan menggunakan slalom dribble dengan nilai T hitung 4,11 lebih dari 1,81 dari T-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa latihan menggunakan dribble sirkuit memiliki pengaruh yang signifikan. Maka hipotesis diterima. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 orang memperoleh skor sangat kurang dan 1 orang memperoleh skor kurang, kemudian 2 orang memperoleh skor sedang, kemudian 1 orang mendapat skor sangat baik, dan dapat diperjelas dengan diagram di bawah ini. Uji hipotesis 3. Uji hipotesis yang ketiga adalah latihan slalom dribble lebih besar pengaruhnya secara signifikan terhadap dribble sirkuit untuk meningkatkan kecepatan menggiring bola atau dribble pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Barat. Untuk memperjelas pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilakukan uji pengaruh. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil perbandingan pengaruh. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai T hitung latihan slalom dribble sebesar 3,53 dan nilai T hitung dan latihan dribble sirkuit sebesar 4,11 lebih besar dari tabel T-tabel 1,812. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak atau latihan menggunakan dribble sirkuit lebih berpengaruh dibandingkan dengan menggunakan slalom dribble. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan atau disimpulkan implikasi dan saran sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan slalom dribble terhadap kecepatan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Barat. Ada pengaruh yang signifikan latihan dribble sirkuit terhadap kecepatan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Barat. Latihan dribble sirkuit lebih besar pengaruhnya jika dibandingkan dengan slalom dribble untuk meningkatkan kecepatan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Barat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.